Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023040 dari kelas G Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Baiklah. Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Seterusnya, penerima penghasilan atau wajib pajak PPh pasal 21 yang pertama yaitu pegawai, yang kedua yaitu penerima uang, pasongan, pensiun atau manfaat pensiun, dan THR. Ketiga, bukan pegawai seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 4. Seperti anggota dewan komisaris. 5. Mantan pegawai. Seterusnya itu tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan, diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perpajakan. Seterusnya itu pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tatian, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Yang pertama yaitu pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap jasa produksi adalah kewajiban perusahaan untuk mengurangi sebagian dari penghasilan karyawan yang bekerja di bidang produksi dan penyerahannya kepada negara. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran lain yang bersifat periodik. Yang kedua yaitu tentang tantien, merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Yang ketiga yaitu gratifikasi, adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang seperti uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan sebagainya. Gratifikasi bisa diberikan oleh bawahan kepada pemimpin atau pejabat atau sebaliknya. Yang keempat yaitu tunjangan hari raya atau THR, adalah kewajiban perusahaan untuk mengurangi sebagian dari jumlah tunjangan hari raya yang diberikan kepada karyawan dan menyerahkannya kepada negara. Tunjangan hari raya baik itu hari raya Idul Fitri, Natal, atau hari raya keagamaan lainnya. Yang kelima yaitu tentang bonus dan premi. Pemotongan PPh pasal 21 terhadap bonus dan premi memiliki prinsip yang sama dengan pemotongan terhadap gaji pokok atau tunjangan lainnya, yaitu setiap bentuk penghasilan yang diterima, karyawan akan kenakan pajak penghasilan. Bonus adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerja, kinerja perusahaan, atau tujuan tertentu yang telah dicapai. Premi adalah imbalan tambahan yang seringkali diberikan kepada karyawan di sektor tertentu seperti penjualan sebagai inisiatif untuk mencapai target penjualan. Berikutnya itu contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Contohnya yang kita ambil tentang THR. Dengan soalnya, prameswari tidak kawin dan tanpa tanggungan. Bekerja di PT Prabu Kedaton dengan gaji sebesar 10 juta sebulan. Prameswa membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji. Dalam tahun berjalan dia juga menerima tunjangan hari raya atau THR sebesar 8 juta. Baiklah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mencari PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Gaji setahun 12 dikali dengan
gaji sebulannya itu 10 juta, yang kita dapat 120 juta. THR-nya yaitu 8 juta. Jadi penghasilan bruto setahun yaitu 128 juta. Seterusnya pengurangan. Biaya jabatan 5% dikali dengan jumlah penghasilan bruto setahun yaitu 128 juta sama dengan 6.400.000. Maksimal diperbolehkan yaitu 6 juta. Iuran pensiun 2% dikali 128 juta dengan hasilnya 2.560.000. Hasil dari pengurangan yaitu 8.560.000. Jadi penghasilan neto setahun yaitu 119.440.000. Habis itu kita akan mencari PTKP. Untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta karena dia tidak memiliki tanggungan. Habis itu penghasilan kena pajaknya sebesar 65.440.000. Habis itu kita mencari PPh pasal 21 atas gaji dan THR. 5% kita kalikan dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 15.440.000, hasilnya 2.316.000. Dengan jumlahnya 4.816.000. Habis itu PPh pasal 21 atas gaji setahun. Penghasilan bruto setahun yaitu 12 dikali dengan gaji 10 juta, hasilnya 120 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 120, hasilnya 6 juta. Iuran pensiunnya 2%, yaitu 120 juta, berarti hasilnya 2.400.000. Hasil dari PPh pasal 21 atas gaji setahun yaitu 8.400.000. Penghasilan neto setahun yaitu 111.600.000. Bisa kita mencari PTKP lagi. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, penghasilan kena pajaknya 57.600.000. PPh pasal 21 atas gaji itu 5% dikali 50 juta yaitu dapatnya 2.500.000. Bis itu 15% dikali 7.600.000, hasilnya 1.140.000. Jumlah dari PPh pasal 21 atas gaji yaitu 3.640.000. Habis itu PPh pasal 21 atas THR yaitu 4.816.000 dikurang dengan 3.640.000 sama dengan 1.116.000. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.